Hai teman-teman, kembali lagi di Ketemu Mentor. Hari ini kita akan bahas di Ketemu Mentor mengenai topik-topik yang menarik. Ketemu Mentor adalah live mentoring, sharing firman Tuhan dengan sederhana dan mudah dimengerti. Jadi buat teman-teman yang belum punya mentor, silakan join di Ketemu Mentor dengan cara subscribe deh. Supaya kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan sederhana. Ayo guys. Oke, Dad. Jadi perlu berdoa sekarang. Memang tidak ada acara yang tidak diawali dengan doa. Oh, Biar ketemu mentor kali ini, pembahasan kita tuh benar-benar membuat semangat baru buat kami, Menti, dan juga teman-teman di Ketemu Mentor. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih kalau kami akan memulai Ketemu Mentor kali ini. Kami berdoa untuk kami yang ada di podcast ini, Dedi, Echa, dan saya sendiri, untuk apa yang kami bahas, yang kami diskusikan, yang pasti tentang firman-Mu Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi teman-teman yang menonton, sehingga kami bisa belajar hal yang baru untuk mengenal Engkau lebih baru Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, yang selalu bisa menguatkan kami. Terima kasih, ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. amin. Oke, Dad, ini saya udah gak sabar sebenarnya untuk podcast hari ini. Selain saya perdana jadi host, oke gitu. Tapi memang terakhir kita di podcast yang ke-14 itu ya, kita bahas mengenai kemerdekaan. Salah satunya itu yang kita bahas adalah gimana kita merdeka dari penjara-penjara di masa lalu. Salah satunya muak. Dia dibilang terali-terali apa? Terali-terali besi, jeruji besi gitu ya. Salah satunya dia bilang muak ya, Dit ya. Terakhir itu saya lihat, pernah nggak kita muak terhadap firman Tuhan? Ini bagi saya brainstorming banget ya. Sampai akhirnya Dedi Ivan kasih begini. Saya baca ya. Kamu tidak bisa muak. Kamu tidak bisa mencintai sekaligus muak. Iya. Wah, itu kalimat bagi saya kayak filosofis sekali gitu ya. Karena bisa jadi nih, di saat kita muak, di situ saat dimana kita benar-benar butuh Tuhan. Di-match banget kan? Damagi. Itu gimana, Det? Ini benar-benar saya aja baca ini ya, saya baca dan ya juga ya. Tapi kenapa muak itu tidak bisa melihat kalau kondisi itu kita benar-benar butuh Tuhan? Sehingga kita merasa merdeka. Oh, kita dibilang merdeka tapi merasa masih terjajah, Det. Terjajah gitu. Kenapa mesti tanya saya? Itu salah satu kunci menyelamatkan diri. Dari challenge ya. Kan tadi katanya sudah ngerti. Mind blowing, yes. Iya toh? Kan gitu kan, sudah semua tahu. Tapi kenapa mesti tanya lagi? Kalau sudah ngerti kan tinggal praktek. Ya, teman-teman, sekian podcast kita hari ini karena kita nggak ada lagi. Langsung closing aja ya. Mesti jawab, kenapa mesti bertanya? Itu pertanyaannya. Iya, kenapa mesti bertanya? Merdeka secara teori nggak bisa, masih dijajah secara praktik. Tapi kan sudah tahu. Iya. Sudah tahu. Kenapa nggak bisa? Wait. Ini menarik nih. Sudah tahu, tapi kenapa nggak bisa? Iya. Apakah pengetahuan nggak cukup ya untuk kita bisa praktek ya? Tiba-tiba jadi berat di otak. Kan sudah tahu ya. Iya juga ya. Kayaknya coba nanti kalau dengar lagi, dengar dari ulang, kan sudah bilang, sudah tahu. Tapi kayaknya tahu nggak cukup deh. Itu dia. Sepertinya untuk tahu aja nggak cukup. Kayaknya kita butuh step berikutnya setelah tahu untuk bisa sampai menarik. Apa ya tes? Sempurna. Menurut kalian apa ya step berikutnya setelah pengetahuan itu? Merenungkan. Dalam merenungkan siang dan malam. Oh, berarti kan itu kan apa Mazmur 1. Kamu pakai ayat itu? Iya, dan bercanda. Bercanda. Menghindar. Sama dengan dalam bahasa yang lain bilang meditasi ya. Si merenungkan. Nah,
Tunggu, wait. Banyak orang ya ini meditasi nih ya. Banyak orang, bahkan saya. Ini saya akhir-akhir ini baru meditasi nih. Artinya Habis meditasi 4 hari ya. 4 hari gitu ya. Jadi salah satu yang saya kalau udah ketemu satu masalah yang saya anggap tadi kayak belum merdeka gitu ya, untuk bisa deal, untuk bisa praktek kemerdekaan itu, aduh, saya untuk ambil waktu meditasi itu sesuatu yang damai gitu. Jadi kayak merenungkan Setelah meditasi meditasi. baru selama meditasi dan sampai akhirnya di hari terakhir itu kayak baru kayak merdeka gitu. Tapi itu kayaknya gimana ya? Aku menunggu jawaban Dedi. tidak ada jawaban hari ini ya. Tolong diingat, tidak selalu ada jawaban. Aku menunggu Yang jawaban. ada adalah pertanyaan. Challenge. Challenge lagi ya. Soalnya ada anaknya Dedi yang bilang gini, kurang challenge. Gue nanya challenge. Udah Saya lama berdoa. nggak di challenge dah. Sudah lama nggak di challenge Iya, kan, lama jadi nggak mesti mikir di-challenge. lagi kan. Iya, iya. Ya apa kira-kira next step-nya? Tadi kembali bicara gitu kan. Oh sudah tahu, tapi kok sulit ya praktek. Mungkin pengertian ya. Nah, good sih. Ya, maksud kamu dengan kata mengerti Iya. itu apa? Ya gimana deh? Iya. Dengan mengerti itu gimana? Kan bagi saya. Ya ini mikir kan. Begitu. Kalau aku mungkin next step-nya kalau why-nya benar, jadi prakteknya become easy gitu. Good. Jadi kenapa kita harus tahu itu? Iya, good sih. Kenapa Jadi- harus jadi tahu bilang, ya? Bud, bener mood nggak ini? Enggak ya? Jangan pede percaya. dulu ya. Oke. Santai aja. Tapi Tapi maksud kamu Dedi bohong. Enggak juga. Jadi mungkin lagi apa sih? bercanda tapi Iya. serius. Tapi saya, Menyelundup di balik kalau saya sih kata-kata. mengerti. Jadi kayak saya punya Yang kamu sebut mengerti itu. mengerti itu adalah bahwa ya apa yang saya tahu ini Coba baca dulu kalimatnya yang kamu bilang tadi. ini Iya, kan kamu itu yang Iya. kamu tanyakan kan? kamu Iya. tidak bisa mencintai sekaligus semua. Kan mind blowing ya. Main blowingnya Iya. itu kan. Tahu ya. Karena ini Apa itu mind blowingnya? Karena kamu bicara kamu mengerti kan? Apa yang kamu mengerti dari kalimat itu? nggak bisa melakukan satu tindakan yang itu bertolak belakang. Good. Oke, Hmm. tidak mungkin kan? Supaya senang aja. Jarang-jarang guys. Waduh. Jarang selamat Jarang guys. iya jarang iya. Oh iya benar-benar. Nah, berarti itu yang kita sebut pengertian. Hmm. Pengetahuannya loh ya, tidak mungkin kamu mencintai sekaligus semua. Tapi pengertian yang kamu dapat, nggak mungkin dua hal yang bertolak belakang itu bisa dilakukan bersama. Iya. Itu pengertiannya kan. Iya. Nah, yang mind blowing di mana? Belum yang juga. membuat kamu Belum mind blowing. Yang membuat kamu katanya going deeper, lebih mind blowing itu di mananya? Kan kamu tadi ada pertanyaan bukan Baraja, Aja juga. Lo sudah tahu ini, Iya. tapi kok nggak bisa bergerak ya? Kok rasanya ada Perasaan mungkin di gitu ya. ke depan itu ada keraguan nih nampaknya. Bisa bahasanya gini ya, merdeka tapi nggak merdeka. Iya. Pengetahuan tentang kebenaran, oke, bagus nih. Tapi kok ada keraguan ya, bakalan bisa nggak ya ke depannya? Nah, pertanyaannya tadi kan, coba pikir sebentar aja, santai aja. Iya. Nanti kita bisa udah makan dalam hidup. nanti bisa di-cut, tenang aja. Nanti. Guys, Pintar juga ya. ini udah dari gede. Memang. Kenapa itu dia terjadi? Jadi makna pengertian kamu itu sampai di mana? Mungkin saya kayak gini ya. Satu waktu saya bisa melakukan. Tapi nanti one day nggak bisa gitu loh. Artinya nggak bisa itu ya kondisi pada waktu itu membuat saya nggak bisa. Makanya saya bilang, apakah itu hanya perasaan saya saja gitu. Sehingga yang namanya mencintai itu nggak bisa sekaligus semua gitu ya. Itu kan pengetahuan iya, tapi Nah, waktu ini prakteknya sulit gitu. Oke, ini kita masuk ke pengalaman. Punya pengalaman nggak? Ayo cerita. Pengalaman yang pada saat yang bersamaan itu jadi problem. Punya pengalaman nggak?
mencintai dan muak bersamaan? Pernah lah. Contoh, kita kan bicara tentang Alkitab nanti kan, Iya. dan nanti kita akan fokus ke sana. Iya. Tapi ada pengalaman yang real nggak? Ada. Contohnya apa? Saya atau saya? Kakak dulu deh. Oke, setelah gini ya. Biar terinspirasi. Inspirasi. Jadi kita cinta Tuhan. Saya cinta Tuhan gitu. Dan saya tahu panggilan saya atau pelayanan saya lakukan gitu buat Tuhan gitu. Belum benar atas dasar saya mengasihi Dia, saya melakukan pelayanan itu. Tapi satu titik itu kayak melakukan pelayanan ini yang saya bilang karena dasar mengasihi Tuhan tadi, satu titik saya ngelakukan pelayanan yang sama, tapi dengan malas banget gitu loh. Tapi dilakukan juga, cuman muak gitu. Oke. Tapi nanti tuh selesai, ya hilang. Tapi bisa datang di titik yang saya bilang tadi, kondisi itu kayak capek gitu ya. Itu sih. Saya bosan lagi ya. Bosan gitu. Oke. Kamu? Kalau aku di kerjaan sih, Dan. Aku mencintai pemimpinnya, tapi muak dengan cara kerja di dalamnya. Muak dalam artian maksudnya kayak boring nih, orang-orangnya tidak pernah bisa melihat dari sisi yang lebih baik, tapi selalu melihat dari sisi hasil-hasil. Jadi kalau hasil itu menentukan impression aku terhadap orang lain kan. Jadinya mencintai gerejanya dan tempat gereja di mana aku kerja dan pemimpinnya, tapi muak dengan apa yang aku kerjain gitu, kayak ini buat apa sih aku kerjain, tapi mau ninggalin orang gereja ini dan orang ini tuh nggak bisa karena aku terlalu gitu. Terlalu apa? Masih Terlalu disebutin? gitu. Masih Terlalu disebutin. Terlalu Gitu loh. maksudnya terlalu banyak kenangan dan maksudnya benar-benar mencintai proses di mana aku bertumbuh di situ. Berarti bukan personal aja ya. Kamu dia mengasihi personalnya, tapi yang apa namanya administrasinya, aturan-aturannya itu memuakkan atau Iya. Ya, tapi kalau kalian perhatikan yang kalian cerita tetap sesuatu yang bertentangan, tapi dua benda, dua event. Iya. Bukan, ya gini misalkan, orang dipertentangkan dengan Pekerjaan. pekerjaan. Iya. Sedangkan ini tadi bicara muak kan satu. Top objeknya Iya, atau ya. subjeknya kan satu, firman Tuhan. Nggak mungkin kamu bisa mencintai firman Tuhan sekaligus muak dengan firman Tuhan. Itu nggak mungkin. Sama kan dalam proses kalian, mana bisa kamu bilang mencintai pasangan Mawar. kamu. Mawar. Sebut saja mawar ya. Mawar. Bukan mawar ya. Jangan mereka Inggrisnya mawar lagi. Pada saat yang bersamaan juga kamu bilang kamu benci dia. Jadi maksudnya ini memang kita harus fokus ke satu pribadi ya. Ya, kan kita bicara kalau kamu bicara tentang benda juga itu. Jadi Iya. subjeknya satu kan. Iya. Kita nggak mungkin subjeknya dua yang Iya. perbandingan. Dari tadi kita masih dua ya. Masih dua kan. Iya, terasa nggak yang kalian Iya, jadi bicarakan kayak dua? ini. Jadi tema yang berbicara muak dan segala macam kan karena berkaitan dengan satu subjek, firman Oke. Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang supaya lebih dalam ya. Ya kenapa ya kita sepertinya ya manusia pada umumnya itu kok sepertinya berdiri di dua kaki. Berdiri di dua sisi. Selalu aja. Ini mau diambil, saya mau pindah sini, ini jangan dibuang dulu lah. Ini masih siapa tahu ke depan. Ya, cari aman aja sebenarnya. Posisi aman ya. Iya sih. Kita diajari untuk cari posisi aman, balance gitu ya. Sehingga hal yang biasa lah untuk dua sisi gimana. Apalagi saya yang lebih approval bagaimana senang di sebelah sini diakui. Approval edit. Saya itu berarti kan mau nggak mau ya dalam pikiran manusia itu ada dua, selalu ada dua. Jadi yang tadi challenge-nya kan bagaimana bisa mencintai? Nggak mungkin, itu mind blowing. Nggak mungkin mencintai sekaligus muak. Iya. Pasti pilih salah satu, karena satunya itu menjadi porsi subjek yang lain. Iya. Seperti yang kamu sampaikan tadi, nggak mungkin. Oke. Jadi kalau saya bilang begini ya, kita kembali pada topiknya. Kalau topik kita bilang cinta tuh firman Tuhan, berarti yang muak ini pasti ke sesuatu yang lain.
yang bukan firman Tuhan. Sekalipun terlihat seolah-olah ke satu subjek firman Tuhan ini ya. Ya, pasti. Itu konsep berpikirnya. Tapi kalau kita bilang kita muak dengan firman Tuhan, pasti yang satunya lagi yang menjadi kita suka. Firman Tuhan kan perkataan Tuhan ya. Iya. Berarti ada perkataan lain yang kita lebih suka. Mau nanya deh, saya relatif sama itu. Kita bilang kita cinta Tuhan nih, tapi kita nggak mau melayani karena muak sama pelayanan terus. Tapi cinta Tuhan. Dari mana? Coba kamu pikir. Maksudnya ini Kan berarti koreksi ke diri kan, refleksi diri ya. Iya, Saya benar cinta Tuhan nggak? iya. Satu lagi ya, Iya. berarti. Maksud aku karena aku berpikir ini berkaitan. Ya, itu kan berarti sekarang. Berarti ya, yang ini bukan Tuhan punya pekerjaan. Oh iya? Karena kamu bilang kamu cinta Tuhan di sini, tapi ini kamu benci, kamu tidak senang. Berarti kan tidak mungkin. Jadi subjeknya ini, ya ini kemungkinan bukan punya Tuhan deh. Di dalam hati sih. Oke, I get it. Jadi secara prinsip untuk mind blowingnya tadi benar-benar memang nggak bisa, nggak mungkin. Yang di dalam hati itu bahasanya loh ya. Pakai bahasa Alkitab, nanti bisa cari sendiri. Iya. Ada dua hati nggak? Mendua hati nggak? Ada firman Tuhan yang bilang. Oh ada ya? Bisa Iya, di-searching baru gitu ya. saya baru bisa ngikutin. Mendua Oke. hati. Berarti saya mau lurusin ya kita punya mind blowing tadi. Terkesan dia jadi ada dua kan, dua subjek objek tadi Di untuk sini kita. dia bisa jadi ini sih. Iya. Padahal satu prinsipnya adalah kita merasa kita melayani Tuhan di sini pekerjaan Tuhan, tapi kita bisa muak, ya enggak. Berarti ini di hati kita bukan pekerjaan Tuhan gitu loh. Yes. Tapi nggak kelihatan kan. Tapi tetap kerja, tapi bersungut-sungut, mengeluh, komplain. Karena kita nggak ngomong ini bukan pekerjaan Tuhan, tapi di dalam core kita sedang ngomong ini bukan pekerjaan Tuhan. Makanya jadinya ya kita jadi muak karena memang kita nggak dapat ini adalah dari Tuhan gitu. Nah, coba pikirkan dulu ya. Apa efeknya, impactnya bagi orang yang mendua hati? Efeknya apa? Bingung ya? Oke, good. Ada ayatnya nggak ya? Aku pernah baca. Siapa yang cari? Ini sekarang tugasnya Menti untuk Nggak cari. punya HP, maaf. Oh, nggak punya ya? Tolong Menti di sana, netizen, endorse. HP tapi yang iPhone ya. Boleh dua ya. Ini ya saya baca ya, Yakobus 1 ayat 8. Wow. Ya, Yakobus Kok 1 bisa ayat 8. cepat sekali? Google ya. Ternyata ini luar biasa. Ternyata bukan bingung. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke. Realitanya begitu. Makanya ketidaktenangan itu yang membuat saya akhirnya mau ambil waktu meditasi supaya tenang. Betul. Ternyata pada waktu itu kamu ngerti sekarang. Berarti kamu sedang mendua hati. Ternyata guys ya, kamu tidak bisa mencintai firman Tuhan sekaligus muak. Pada saat itu kamu memang sudah mendua hati. Kamu nggak tenang. Itu sebabnya jangan-jangan waktu kamu merasa muak, di situ kalian benar-benar butuh Tuhan. Karena nggak menemukan ketenangan itu. Sedangkan sebuah ketenangan itu hanya ada di dalam Kristus. Bener nggak sih Cang ngomong gitu? Betul. Kok jadi keragu deh? Kayak mengarah ke Denny. Mengarah ya. Kayak Makanya enggak, aduh. saya pernah baca satu quote gitu. Boleh minta aku. Kalau selagi happy, lupa Tuhan. Iya. Tapi kalau lagi kecewa, sedih, berasa dia tuh orang yang paling dekat dengan Tuhan. Karena setiap hari berdoa. Very good. Wow, ternyata Yakobus tulis setiap orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, itu yang ditulis oleh Yakobus kan? Ada nggak lanjutannya dari Yakobus sendiri masalah mendua hati? Coba baca. Yakobus berapa tadi Kak? Yakobus 1 ayat 8. Iya, betul. Itu katanya kan? Iya. Coba.
Baca. Ayat selanjutnya, Det. Iya, ayat 8 itu. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. No. Yakobus pasal selanjutnya. Dalam Yakobus yang sama ada bicara mendua hati yang kedua. Di mana? Waduh. Search aja. Search aja bisa kan? Netizen jangan lupa search ya. Bisa search Mendua ya? hati. Di mana? Ayo. Searching, belajar searching ini. Iya. Waduh. Nggak ketemu? Nggak ketemu, Det. Oh, Sembunyi dia. waduh. Yakobus 4 bukan sih? Yes, betul. 2. Bukan. Bukan. Ayat 8. Oke. Coba baca. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Wow. Enggak juga sih, Kak. Bener. Iya, iya. Sampai keselak ya. Mendekatlah kepada Allah ya. Nah, tidak bisa pilihan. Makanya saya bilang dari konsep yang paling sederhana, ayat itu didahului oleh ayat 7. Itu lebih jelas. Ayat 7 bilang gini, karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nggak ada pilihan. Kamu mau tunduk kepada Allah, itu sudah pasti lawan iblis. Kamu bilang kamu muak terhadap firman, nggak mungkin kamu nggak cinta firmannya iblis. Perkataannya gitu ya. Iya, perkataannya iblis. Sudah Jadi ini semakin konsepnya clear cuma dia. bisa, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripada. Kalau nggak mau tunduk. Nah, kaitannya ke ayat sebelumnya. Apa quote-nya dari Yakobus di sana? Allah menentang orang yang congkak atau Yes. mengasihani orang yang rendah hati. Iya. Kalau kita nggak mau tunduk, berarti kita congkak. Iya, iya. Dad, pertanyaan Sama ya? aku mau tanya, Dad. Maksudnya mendua hati ini kan berarti kan kayak ragu-ragu kan? Kaki kanan di sebelah, biar kalau yang di sini goyang bisa pindah ke sini, nanti sini. Opsi kan? Opsi kan, dan nah itu ada kaitannya dengan logik nggak? Misalkan gini, oh nggak muak nih sama firman Tuhan karena dia nggak kelihatan, Tuhan tuh nggak kelihatan, kayaknya mujizat tuh nggak nyata gitu-gitu kan? Kayaknya saya susah terus, khawatir terus, Tuhan tuh kayaknya nggak tolong-tolong, padahal saya disuruh terus disarankan untuk minta pertolongan sama Tuhan gitu. Apakah ada kaitannya sama logik nggak? Maksudnya Maksudnya kaitannya ke logik? Kayak karena Tuhan nggak bisa masuk di logik saya, jadi kayaknya tuh Ya, belum mengerti. Itu yang tadi Bara bilang kan? Apakah konteksnya sampai kepada pengertian? Nah, bagaimana kamu melihat bahwa itu mengerti atau hanya sekedar pengetahuan? Ya, itu yang mesti dibedakan. Kalau kamu hanya bicara, saya tahu Tuhan kok. Tuhan mampu melakukan ini. Tapi saya nggak bisa mengerti karena saya nggak alami. Iya, iya, iya. Nah, tunggu pengalaman kan? Konfirmasinya akan firman Tuhan itu kalau aku ngalamin, baru Ngalami itu benar seperti gitu. yang saya mau. tanpa pengalaman bisa mengerti. Enggak. Pengalaman itu membuat pengertian lebih dalam. Oke. Iya. Nah, dengan kondisi seperti kayak gitu, berarti kita sekarang tahu nih. Sekarang kita tahu bahasanya saya. Ini dalam tingkat pengetahuan, Tuhan tuh hanya sampai sebatas pengetahuan kita, atau sudah menjadi pengertian. Lebih dalam dari pengertian adalah keyakinan. Wow. Keyakinan. Yes. Dedi percaya nggak sama living by faith not by sight? Nggak percaya lah. Ya percayalah kalau itu firman Tuhan. Kalau misalnya firman Tuhan, masa nggak percaya? Soalnya ada yang nggak percaya. Gitu. Waktu dia berbicara tentang tidak percaya, apakah itu berbicara pengetahuan yang dia tidak percaya karena dia tidak alami pengetahuan itu? Atau dia lagi berbicara tentang dia menolak imannya? Saya tidak tahu. Karena untuk satu step selanjutnya untuk menjadi satu keyakinan itu prosesnya emang pengalaman itu menjadi salah satu indikator lah untuk jadi keyakinan ya. Iya. Iya. Makanya sangat sulit ya. Ya, maksudnya sangat sulit. Saya juga ngalamin kalau lagi di titik yang
mind blowing tadi itu, sulit sih bagi saya untuk ngomong, kamu enak ngomong, aku sulit melakukan gitu loh. Sudah terpuruk lah. Sudah terpuruk kan, karena udah nggak tenang duluan. Terus dikasih tahu pengetahuan yang aku udah tahu. Saya gitu. kasih pengetahuan pun nggak akan Percuma nyaman. gitu. Makanya ada ketemu mentor ini kita jadi belajar untuk bisa di posisi seperti ini, di kondisi seperti ini. Jawabannya cuma satu, ya memang kalau nggak tunduk kepada Allah ya, lawan iblis supaya tenang. Gitu sih ya. Nah sekarang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana sih seorang yang menghadapi kedukaan, terus kita datang dengan ayat-ayat yang tadi kita bawa, Iya. gimana caranya kita mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari nyata? Sulit banget karena kecenderungan saya ya khususnya itu kayak mau ngomong aja terus kasih tahu informasi, kamu begini, Tuhan, berteori ria lah. Berarti loh ya, pada saat kamu lakukan itu, apa kamu yakin bahwa kamu sedang tunduk pada Tuhan atau tunduk pada yang satunya? Oke. Jangan-jangan rendah hati nggak ada ya? Tadi ini quote-nya gitu tuh. Bang Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ya kita kalau kita sok tahu ya bahasanya, saya sok kita tahu aplikasikan. Karena kita gimana bisa tahu perasaannya? Kita jadi Tuhan dong. Iya. Mau kita bilang disebutnya tunduk pada Tuhan, pada Allah, kok jadinya kita seolah-olah tahu hatinya orang. Jangan sok tahu lah. Jangan sok tahu guys. Ya kalau dalam kedukaan kalau kita bilang mau tunduk, ya kita mesti mengenal orang yang terkait. Ya kalau kita hanya bisa memeluk, kalau kita kenal, peluk lah, jangan banyak kasih ayat-ayat. Jadi sok tahu di Soal sana. tahu kan iya. kita bicara seolah-olah, kita yakin banget nih ayat ini akan menghibur, Benar. menenangkan mereka. sedangkan kebutuhan mereka aja kita nggak tahu. Iya. Ya toh, dalam kedukaan itu kita harus tahu orang-orang itu butuhnya apa. Berarti ya saya mau tarik kesimpulan dari Ini aplikasi ya. terakhir terkait aplikasi ini. Secara prinsip sebelum kita melakukan bagian kita terkait aplikasi tadi ya dalam pelayanan apapun itu, terlebih dahulu balik lagi. Ya kita kembali ke Tuhan, tunduknya adalah baca lagi Alkitabnya, firman-Nya. Sebelum kita lakukan hal yang lain. Itu akan membantu kita dalam arti menurut saya gini, membantu kita untuk tetap jadi orang rendah hati yang nggak mau sok tahu. Karena bagi saya itu penting banget. Contohnya kita datang ke penghiburan, kita kecenderungan itu pengen ngasih tahu informasi banyak, bahkan pakai ayat-ayat firman Tuhan, kasih pengetahuan banyak. banyak tanpa kita mau ambil waktu untuk tunggu dulu, sebenarnya kebutuhan dia apa ya? Terus karena kita sok tahu, bukan sok tahu sih, dalam arti apa ya? Banyak informasi, apalagi kayak saya gitu ya, pendeta gitu. Kata-kata hiburan sudah banyak, ayat-ayat sudah banyak. Makanya Dedi Ivan bilang. Semoga Dedi Hari nonton ya. Dedi Ivan bilang, kadang mereka butuhnya cuma peluk. Iya. Mungkin cuma telinga kita yang mereka butuhkan tuh, mereka bisa didengar gitu ya. Wow, itu bagi saya. Nah, kadang dalam aplikasi, sekali lagi aplikasi prinsip tadi sudah clear ya. Tapi dalam aplikasi kadang-kadang orang itu bisa muak gara-gara kita sok tahu. Orang muak dengan firman Tuhan gara-gara kita sok tahu. Melalui kita ternyata orang bisa muak. Tuhan ampuni. Ampuni kami Tuhan. Khususnya Pak, oke. Khusus perhambamu itu ya. Khusus hamba. Oke, Det. Ini saya pikir terjawab sudah lah mind blowing-nya ya. Iya. Nggak bisa kita dalam satu waktu yang sama mencintai firman Tuhan sekaligus muak. Karena firman Tuhan sudah kasih tahu, you nggak bisa mendua hati. Karena kalau nggak tunduk kepada Allah, you pasti tunduk ke satunya lagi. Firman iblis. Di garis bawah. Iya, garis bawahnya. Thank you. Ini buat teman-teman juga, saya berdoa dalam kondisi apapun, mungkin hari ini kalian menjumpai satu titik kayak mind blowing kita hanya bisa berdoa, waktu yang tepat bagi kalian hari ini, kalian butuh Tuhan. Belajar tunduk kepada Allah, kepada firman-Nya, dan lawanlah iblis. See you next, ketemu mentor. God bless. God bless you all.